Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mempelajari ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem informasi eksekutif mengelola sumber data yang beragam. Ada beberapa sumber berkaitan dengan data atau informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga karena ada dari beberapa sumber, perusahaan perlu mengelola sumber data tadi atau perlu mengelola informasi tersebut agar mudah untuk digunakan oleh bagian eksekutif atau bisa dikatakan sebagai manajemen tingkat atas. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Sistem informasi eksekutif yaitu merupakan salah satu fungsi sistem informasi yang memudahkan pembuatan keputusan oleh pihak eksekutif senior. Di dalam sebuah organisasi, ada manajemen tingkat atas, ada manajemen tingkat menengah, dan ada manajemen tingkat bawah. Para eksekutif senior itu berada di manajemen tingkat atas. Adapun tugas dari para eksekutif senior adalah membuat keputusan yang tepat terkait dengan kebijakan suatu perusahaan. Keputusan yang tepat dapat memudahkan suatu perusahaan mencapai target atau mencapai sasaran yang telah diharapkan. Di sini peran eksekutif senior sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga para eksekutif senior membutuhkan segala informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Sehingga pada sistem informasi harus menyediakan kelengkapan data agar keputusan yang diambil dapat segera diputuskan. Tujuan utama dari sistem informasi eksekutif adalah untuk memaketkan data atau untuk mengirimkan data, yaitu data yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta menyediakan data statistik berkaitan dengan riset pasar untuk membuat keputusan yang paling tepat. Di mana riset pasar biasanya dilakukan atau melibatkan bagian pemasaran. Nah, di bagian pemasaran akan mendapatkan hasil, mendapatkan informasi, mendapatkan data dari kondisi di masyarakat atau dari nasabah atau dari konsumen yang nantinya akan diolah menjadi sebuah data statistik dan berguna bagi eksekutif senior. Sistem informasi eksekutif fokus kepada penyediaan data yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif di dalam suatu perusahaan. Apa saja komponen sistem informasi eksekutif? Ada 4. Yang pertama berkaitan dengan perangkat keras, di mana perangkat keras merupakan terdiri sebuah PC atau beberapa alat yang mendukung sehingga dapat terkoneksi dengan bidang-bidang yang lain. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diinstal yang berada di perangkat keras, sehingga perangkat keras dapat dioperasikan dan memudahkan kegiatan dari pengguna. Yang ketiga berkaitan dengan perangkat antarmuka pengguna. Jadi ada beberapa perangkat yang bisa menghubungkan antar pengguna. Yang keempat adalah berkaitan dengan telekomunikasi. Ada komunikasi jarak jauh yang dapat memudahkan proses pemindahan informasi. Jadi tidak perlu tetap muka secara langsung, tapi adanya telekomunikasi jarak jauh dapat memudahkan informasi atau dapat memudahkan pertukaran informasi. Terdapat beberapa karakter sistem informasi eksekutif. Yang pertama adalah berkaitan dengan drill down. Yang kedua, faktor pendukung keberhasilan. Yang ketiga, akses status. Yang keempat, analisa personal. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, navigasi informasi. Yang ketujuh, pengguna variasi media. Dan yang kedelapan adalah laporan pengecualian. Kedelapan karakteristik ini merupakan atau dimiliki dari sistem informasi eksekutif.
Terdapat beberapa kelebihan dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama berkaitan dengan kemudahan akses data bagi eksekutif perusahaan. Sehingga para dewan eksekutif atau dewan senior dapat memiliki kemudahan akses ketika menginginkan informasi atau menginginkan data yang ingin digunakan. Yang kedua, adanya informasi yang mudah dipahami oleh para stakeholder, sehingga para stakeholder dapat memberikan masukan kepada manajemen. Yang ketiga, berkaitan dengan meningkatkan informasi dalam sistem pelacakan. Ketika perusahaan membutuhkan pelacakan, membutuhkan informasi yang lengkap, kita mudah menggunakan sistem informasi eksekutif. Yang keempat, memberikan efisiensi bagi penggunanya. Jadi tidak perlu berlama-lama, data segera dapat didapatkan dan diketahui. Yang kelima, memberikan pengiriman data secara tepat waktu atau secara on-time. Kalau kita sudah membahas tentang kelebihan sistem informasi eksekutif, nah berikutnya kita juga akan membahas tentang kekurangan sistem informasi eksekutif. Adapun kekurangan sistem informasi eksekutif ada 4. Yang pertama, berkaitan dengan bergantung pada sistem yang digunakan. Ketika sistem yang digunakan itu mengalami kesalahan atau mengalami kerusakan, maka data atau informasi yang diinginkan akan terlambat didapatkan oleh eksekutif. Yang kedua, adanya informasi yang dapat berlebihan bagi senior eksekutif perusahaan. Mungkin ada beberapa data atau ada beberapa informasi yang tidak perlu disampaikan atau diberikan kepada dewan eksekutif. Nah, di sini dewan eksekutif bisa mendapati atau bisa menanggapi data tadi dengan secara berlebihan. Yang ketiga, adanya tambahan biaya operasional. Ketika kita harus menyediakan data dan informasi ke eksekutif, maka ada tambahan sistem yang perlu dilakukan. Penambahan sistem ini akan berdampak terhadap penambahan biaya operasional. Yang keempat, berkaitan dengan sistem yang menjadi lebih lambat dan membutuhkan pengelolaan yang ekstra. Nah, ini adalah 4 kekurangan dari sistem informasi eksekutif. Bagaimana yang dilakukan agar kita bisa mengelola sumber data? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa basis data merupakan sebuah permulaan. Jadi titik awalnya adalah dari basis data atau dari bank data. Segala informasi terkumpul di dalam basis data atau di dalam bank data, sehingga memudahkan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kebijakan yang ditentukan untuk mengatur informasi. Di sini manajemen akan membuat suatu kebijakan, membuat suatu aturan yang memudahkan basis data bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan tidak akan memiliki akses ke basis data. Mengelola sumber data juga berkaitan dengan penetapan kebijakan informasi. Jadi informasi apa saja yang harus dilaporkan atau harus dimasukkan atau harus diinput ke bank data atau ke basis data harus tertuang dalam peraturan yang jelas. Tidak semua informasi mungkin dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi informasi yang tidak penting harus dipisah dengan informasi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah kita harus bisa memastikan terkait dengan kualitas data. Data yang diterima merupakan data yang sumbernya jelas, data yang dapat dipercaya dan mudah untuk dilakukan analisa. Artinya, data yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan cara atau yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen dalam mengelola sumber data. Apa saja tujuan dari pengelolaan sumber data? Yang pertama, memastikan bahwa data untuk bisnis bersifat akurat. Yang kedua, memastikan bahwa data untuk bisnis dapat diandalkan.
Yang ketiga, memastikan bahwa data untuk bisnis tersedia bagi pihak yang membutuhkan. Yang keempat, menyiapkan kebijakan dan prosedur khusus untuk manajemen data. Jadi di dalam suatu perusahaan harus dibuat kebijakan tentang manajemen data agar data yang diterima atau data yang tersimpan dapat dikelola dengan baik. Kebijakan apa saja yang perlu ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan informasi yang akan dikelola? Nah, yang pertama, suatu perusahaan harus menetapkan siapa saja atau pihak siapa saja yang dapat mengakses data. Artinya tidak semua orang diberikan akses untuk mendapatkan data. Karena data suatu perusahaan merupakan kerahasiaan yang harus dijaga dan disimpan. Hanya beberapa pihak yang terkait dan pihak yang bisa dipercaya yang dapat mengakses data. Yang kedua, berkaitan dengan kegunaan data atau penggunaan data itu ditujukan untuk apa. Jadi itu ditetapkan sehingga nanti juga berkaitan dengan sumber data yang diinginkan. Yang ketiga, berkaitan dengan peraturan tentang penggunaan data. Yang keempat, terkait dengan pengorganisasian sistem data. Yang kelima, terkait dengan ketentuan pemeliharaan data. Dan yang keenam, terkait dengan kebijakan pengubahan data. Agar data yang diterima oleh eksekutif senior itu sifatnya yang berkualitas, maka kita harus membuat suatu kebijakan informasi di mana suatu perusahaan atau organisasi perlu menentukan beberapa aturan. Aturan saja yang perlu disiapkan. Yang pertama, terkait dengan pembagian data. Yang kedua, terkait dengan penyebaran data. Yang ketiga, berkaitan dengan perolehan data. Yang keempat, terkait dengan standarisasi data. Yang kelima, terkait dengan klasifikasi data. Dan yang keenam, terkait dengan penyimpanan informasi data. Kebijakan informasi yang disusun oleh perusahaan harus menjelaskan beberapa hal. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh anggota organisasi, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta bisa dipahami juga oleh eksekutif senior. Di mana kebijakan informasi itu harus bisa menjelaskan terkait dengan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik. Yang kedua, dapat mengidentifikasi informasi yang dapat saling dibagikan kepada pengguna dan unit organisasi. Yang ketiga, penentuan tempat atau bidang pembagian atau berkaitan dengan pendistribusian informasi. Jadi sudah ditentukan terkait dengan tempat, terkait dengan bidang, terkait dengan lokasi pendistribusian informasi. Yang keempat, berkaitan dengan orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengupdate data. Karena data itu sifatnya adalah harus selalu diperbarui, selalu up to date. Maka ada beberapa pihak yang memang ditugaskan untuk mengupdate atau untuk menginput data-data yang terbaru. Suatu informasi akan mudah digunakan ketika ada administrasi data, di mana administrasi data bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Tanggung jawab dari administrasi data terdiri dari yang pertama, pengembangan kebijakan informasi. Yang kedua, terkait dengan perencanaan data. Yang ketiga, berkaitan dengan pengawasan perancangan basis data yang logis. Dan terkait juga pengembangan kamus data. Yang keempat, terkait dengan pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna yang menggunakan data. Ini merupakan tanggung jawab dari administrasi data. Tata kelola data dapat menjaga informasi yang dimiliki oleh perusahaan memiliki kualitas yang baik, di mana tata kelola data
berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Saja aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu terkait dengan kebijakan dan proses mengelola ketersediaan informasi. Yang kedua, terkait dengan daya guna atau kegunaan dari informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, terkait dengan integritas. Dan yang keempat, terkait dengan keamanan data yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat 4 tujuan dari tata kelola data. Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan privasi, di mana data yang dimiliki adalah rahasia. Kalau sampai data yang dimiliki itu bocor, atau mungkin dibagikan kepada pesaing, maka pesaing dapat mengambil alih pasar atau dapat mengambil alih kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi yang dibuat oleh pesaing dapat mengalahkan perusahaan. Nah, di sini yang namanya privasi, yang namanya kerahasiaan sangat penting dan harus dikelola dengan baik. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan keamanan. Jadi ada tanggung jawab dari pihak manajemen berkaitan dengan keamanan data. Yang ketiga, terkait dengan kualitas data yang dimiliki. Yang keempat, terkait dengan ketaatan terhadap aturan pemerintah, di mana pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan membuat aturan atau membuat sebuah kebijakan terkait dengan informasi. Karena di Indonesia juga terdapat undang-undang terkait dengan informasi. Ada beberapa tujuan dari administrasi basis data. Yang pertama adalah terkait dengan bertanggung jawab mendefinisikan isi data. Tidak semua pihak bisa memahami dari data yang dimiliki. Data terkadang berupa simbol, berupa angka, atau kode-kode tertentu yang ditujukan untuk menjaga kerahasiaan informasi dari suatu perusahaan. Maka ada beberapa pihak yang harus dapat mendefinisikan isi data. Yang kedua, terkait dengan pengorganisasian struktur dan basis data. Ketika struktur dibuat dengan jelas, alur atau arus informasi juga dapat didistribusikan dengan cepat serta tepat. Yang ketiga, terkait dengan memelihara basis data. Informasi perlu dipelihara agar kualitasnya terjaga. Dan yang keempat, terkait dengan merancang basis data. Tujuan dari merancang basis data adalah untuk memudahkan proses pendistribusian informasi. Apa saja fungsi dari memastikan kualitas data? Yang pertama adalah memberikan jaminan kepada perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ketika informasi yang diberikan bukan informasi yang dibutuhkan, maka tidak akan berguna bagi perusahaan. Yang kedua, menjamin perusahaan mendapatkan data yang dapat diandalkan. Yang ketiga, menjamin basis data bersifat akurat bagi penggunanya. Agar data yang disimpan atau data yang dimiliki itu memiliki kualitas yang bagus, sebuah perusahaan dapat melakukan audit kualitas data. Yang dimaksud dengan audit kualitas data merupakan sebuah survei yang terstruktur atas akurasi dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Adapun cara yang dilakukan dalam audit kualitas data, yang pertama adalah melakukan survei kepada seluruh kelengkapan data. Yang kedua, melakukan survei terhadap sampel file yang tersimpan atau sampel dari file informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan survei kepada pengguna akhir data. Jadi, pengguna akhir data akan dimintai sebuah jawaban atau tanggapan terkait dengan data yang telah digunakan. Dalam mengelola sebuah data, terdapat kegiatan pembersihan data.
Istilah lain dari pembersihan data adalah data cleansing atau juga data scrubbing, di mana pembersihan data adalah kegiatan mendeteksi dan mengoreksi data dalam basis data yang tidak benar, tidak lengkap, berbeda format, dan data yang berlebihan. Jadi data-data yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan format, tidak lengkap, maka akan dibersihkan kalau tidak memenuhi kualitas data yang diinginkan. Upaya ini adalah untuk menjaga bahwa kualitas data yang dimiliki oleh perusahaan merupakan data yang sangat baik atau data yang sangat berkualitas. Adapun fungsi dari pembersihan data adalah yang pertama, mengoreksi kesalahan pada data atau file. Jadi ketika ada kesalahan, maka akan dicek, akan dikoreksi apakah bisa diperbaiki atau tidak. Yang kedua, menekankan terhadap konsistensi antara sekumpulan data yang berbeda dari sumber informasi yang terpisah. Dua ini merupakan fungsi dari pembersihan data. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari tentang sistem informasi eksekutif mengelola sumber data yang beragam. Adapun yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.